Terima kasih Anda masih di ID Sore, pemirsa, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik, dan juga Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Kita ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, sebenarnya kalau dari analisanya Mbak Cassandra, apa sih yang mereka mau cari gitu? Karena rata-rata kan mereka anak public figure. Apakah karena faktor orang tuanya atau karena pengaruh gengnya, jadi mereka merasa kuat dan butuh pengakuan? Atau seperti apa menurut Mbak Cassandra? Itu yang seharusnya digali di dalam pemeriksaan yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Ai. Selain pendampingan terhadap korban, tentu juga perlu dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap para terduga pelaku. Hmm. Karena setiap terduga pelaku yang terlibat tentu punya peran yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menjadi inisiator, mungkin ada yang menjadi pelaku langsung, mungkin ada yang juga mendapatkan tekanan untuk melakukan atau untuk menvideokan atau mungkin juga untuk tidak berbuat apa-apa dan lain sebagainya. Nah, setiap peran itu tersebut harus didalami Hmm. dan diketahui, baru dicari tahu motifnya apa. Nah, Oke. jadi kita tidak bisa langsung memberikan penilaian atau analisa secara Hmm. langsung hanya berdasarkan mungkin pemberitaan-pemberitaan Hmm. dan terutama apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut Hmm. dan terutama motifnya. Oke, tapi kalau menurut Mbak Cassandra sendiri, hukuman apa sih yang pantas dan sesuai, yang tepat sasaran gitu Mbak, untuk para pelaku ini? Yang jelas tentu yang pertama kita juga harus melihat dari sisi usia Hmm. ya. Ini kan kalau di usia 16, 17 atau 18 gitu dan kemudian tadi dari perannya tadi kan berbeda-beda. Hmm. Nah, tapi tentu saja hukumannya pun harus hukuman yang bisa mendidik. Karena Hmm. sekali lagi dengan segala perilaku yang dilakukan ya Hmm. diharapkan tentu ada efek jera. Hmm. Ya, bagaimana mereka bisa memahami dan yang paling penting adalah ke depan jangan sampai melakukan lagi. Hmm. Karena risiko keberbahayaan ini, risiko untuk melakukan sekali lagi ini akan menjadi catatan catatan kekerasan yang mereka lakukan ini akan berdampak, akan terbawa Hmm. sampai mereka dewasa nanti gitu ya. Dan tentu saja perlu juga adanya proses pendamping. Selain proses Hmm. pendampingan juga ada proses intervensi untuk melakukan perubahan perilaku agar tidak terjadi lagi. Baik, Bu Ai, dari hasil komunikasi terakhir begitu ya, dan ini ada dugaan Bu Ai mengenai korban katanya memang dibully karena telah melakukan tindakan pelecehan atau tindakan-tindakan buruk lainnya gitu, sehingga anak ini semacam diberi hukuman begitu. Apakah ada informasi soal ini, Bu Ai? Saya belum menerima secara gamblang Hmm. ya Mbak, jadi masih kita berkoordinasi penuh terkait. Boleh mic-nya, Bu? Ya, kami masih berkoordinasi secara penuh karena terkait motif, penyebab itu kan kepolisian juga belum sepenuhnya. Kemarin itu yang di awal disampaikan kan baru siapa korban, kondisi korban dan sedang bagaimana gitu ya, kondisi siapa pelakunya, berapa jumlah. Ini yang terus berkembang untuk bisa menggali lebih jauh tadi hal-hal yang ditanyakan. Saya kira koordinasinya lebih tepat kepada kepolisian karena kami juga masih sepenuhnya ya untuk berkoordinasi memberikan perlindungan terhadap korban dan apa yang menjadi kebutuhan untuk itu, sehingga komunikasi kami lebih pada keluarga misalnya apa saja yang sudah dilakukan perlindungan kepada anak, pemenuhan haknya apakah secara medis dan lain sebagainya. Baru hal-hal itu untuk kepolisian saya kira sampai detik ini memang masih memanggil terus ya pihak-pihak karena yang disangkakan kan tentu juga masyarakat ya sudah menyampaikan lebih dari satu gitu, bahkan jumlahnya lebih dari 5 gitu kelihatannya. Nah ini yang saya kira juga menjadi alat ukur ya sejauh mana tingkat perlindungan ini kita beri kesempatan. Baik, kalau untuk komunikasi, baik. Kalau untuk komunikasi antara keluarga atau orang tua pelaku dengan orang tua korban, apakah sudah terjalin? Apakah Bu Ai mengetahui soal ini? Belum, itu masih kepolisian, Mbak. Oke, baik. Lalu selanjutnya langkah KPAI akan seperti apa, Bu Ai? Ya, kami memastikan ya bahwa kondisi korban sedang dalam perlindungan. Seluruh pemerintah daerah terutama dan rujukan akhir di Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga sudah turun karena untuk korban ini harus betul-betul dipastikan bahwa negara hadir dan memberi dukungan yang optimal gitu. Untuk proses hukum tentu KPAI juga harus mengetahui sejauh mana proses hari ini ya. Progresnya sudah ada, keterpanggilan semua pihak yang dianggap punya keterlibatan dan tentu besok kami akan ke pihak sekolah bertemu
akan juga memastikan siapa saja. Tentu anak-anak yang menjadi saksi juga sangat penting diberikan perlindungan ya, karena biasanya tadi peran-perannya mungkin hanya melihat, hanya tekanan untuk misalnya melakukan supporter dan lain-lain. Ini juga belum kita ketahui ya peran-perannya, sehingga kepastian akan perlindungan, intervensi dan juga sistem yang berlaku di dalam sebuah pendidikan ini yang akan KPAI pastikan gitu ya. Kalau kita melihat misalnya kenapa terjadinya di luar sekolah, tetapi ini 100% adalah anak-anak yang berada di sekolah tersebut. Tentu akan ada korelasi apakah tingkat edukasinya ataukah tingkat penanaman budi pekerti dan karakternya yang harus kita perdalam, dan juga bagaimana informasi dari pihak jajaran seluruh guru serta tenaga pendidikan. Secara komprehensif tentu kami akan memastikan semuanya berjalan gitu ya, dan apa saja hal-hal yang perlu kita intervensi dan menjadi evaluasi untuk kita lakukan rekomendasi keberlanjutan. Baik. Mbak Cassandra, mungkin singkat saja terakhir, apa pesan atau himbauan yang bisa Anda sampaikan agar kejadian ini tidak terulang lagi, khususnya di lingkungan sekolah, begitu? Saya kira kuncinya adalah pada pengawasan ya, walaupun tadi sudah disebutkan kejadiannya mungkin tidak secara persis berada di dalam lingkungan sekolah, tapi juga di luar sekolah, bahwa sekali lagi sekolah sebenarnya adalah rumah kedua bagi anak, dan tentu saja baik dari rumah, kemudian berangkat di sekolah, dan dalam perjalanan di sekolah, tentu saja yang paling penting adalah pengawasan. Dan pengawasan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, bagaimana perilaku anak bisa betul-betul termonitor dan terpantau agar tidak terjadi seperti ini. Baik, kuncinya pengawasan begitu, dan tentunya kita tindak tegas soal perundingan ini. Terima kasih Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik, dan Ai Mariati Soliha, Ketua KPAI. Terima kasih telah bergabung di AINI Sore. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Sampai